Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Berbagi Ilmu. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa virus corona atau virus COVID-19 ini persebarannya sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, kita ditegaskan pemerintah untuk stay at home demi mencegah persebaran virus corona ini. Karena kita kan nggak tahu nih, apakah kita menjadi carrier virus atau tidak. Nah, di video ini saya tidak menjelaskan tentang apa itu virus corona ya. Tapi saya akan ajarkan tentang bisnis yang cocok dikerjakan di rumah tanpa bertemu dengan siapapun. Hey, that's pretty good. Dan semua yang saya ajarkan adalah asli pengalaman pribadi bahwa saya telah berhasil menghasilkan uang tambahan di bisnis ini ya. Bisnis apa? Bisnis ada banyak macamnya. Tapi kalau dari saya sarankan bisnis dropship. Mengapa? Karena bisnis dropship sama sekali tidak memerlukan 1. Modal 2. Nggak perlu melakukan pengemasan barang 3. Tidak perlu bertemu dengan siapapun. Wow! Jadi, sangat cocok dijadikan kegiatan saat stay at home ini ya. Kan lumayan nih dapetin penghasilan sampingan. Nah, bagi kalian yang belum menonton video saya sebelumnya tentang dropship, silahkan klik link di deskripsi ya, karena semua yang saya ajarkan tentang dropship berurutan. Nah, di video ini saya akan rangkum sedikit ya tentang apa itu dropship, bagaimana menjalankannya, serta tips dan trik bisnis dropship dari saya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan nanti teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya, karena di situ penjelasannya lebih lengkap. Oke, let's go. Dropship adalah bisnis yang dilakukan dengan menjual barang tanpa stok barang, tapi menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Namun, kalian tidak melakukan proses pengemasan barang. Kalian yang melakukan bisnis ini disebut dengan dropshipper. Menarik bukan? Jualan nggak butuh stok barang nih. Jika nggak laku ya kita nggak rugi, karena kita nggak stok barang. Kita juga nggak melakukan pengemasan, tinggal menunggu pembeli datang dan terima untungnya. Gambaran singkatnya begini nih. Kalian chat ke toko aslinya di marketplace, izin minta dropship barang, ambil data barang, taruh data barang di toko kalian, dan mengubah harganya sesuai kehendak sendiri. Ada pembeli bayar ke kalian, berikan data pembeli ke toko asli, dan bayar sesuai dengan harga toko asli. Kemudian toko asli mengirimkan barang ke pembeli. Selesai deh. Mudah bukan? Nah, ini contoh jika kalian melakukannya di marketplace nih. Nah, kalau contoh di luar marketplace tuh ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Intinya sosial media kayak gitu ya. Nah, kalau marketplace itu contohnya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Nah, untuk contoh dropship di marketplace, silahkan lihat di video pertama saya ya. Di situ saya jelaskan lengkap. Nah, kemudian dropship ini tuh ada dua jenis. Yang pertama adalah internal dropship dan external dropship. Internal dropship adalah dropship yang dilakukan di satu marketplace. Maksudnya adalah toko asli kalian dengan toko dropship kalian ada di satu marketplace. Misal nih, toko asli dan toko dropship kalian sama-sama ada di Tokopedia, seperti itu. Nah, kalau external dropship itu adalah dropship yang dilakukan di berbeda marketplace. Misal nih, toko asli ada di Shopee, sedangkan toko dropship kalian ada di Tokopedia. Nah, yang wajib kalian tahu, marketplace mana sih yang memberlakukan sistem dropship internal atau eksternal? Nah, semua itu saya jelaskan di video ketiga saya ya. Silakan lihat di video ketiga saya. Kemudian, apa sih untungnya dropship? Yang pertama, tidak perlu stok barang nih. Yang kedua, tidak perlu melakukan proses pengemasan. Yang ketiga, tidak perlu toko fisik. Dan yang keempat, tidak perlu bertemu dengan siapapun. Nah, di keuntungan keempat ini nih yang menjadikan bisnis dropship sangat cocok dilakukan sekarang ketika terjadi pandemik corona ini. Jadi kalian 100% tidak bertemu dengan siapapun, sehingga kalian bisa bisnis menghasilkan uang dan terjaga kesehatannya. Tentunya kalian tetap harus makan makanan bergizi dan berolahraga ringan ya. Nah, kalau kerugian dropship apa ya? Lebih tepatnya saya bilang komitmen ya, bukan kerugian. Jadi ada 3 komitmen menurut saya. Yang pertama, kalian harus selalu standby gadget kalian, bisa dari HP atau laptop. Yang kedua, harus rajin upload barang.
Yang ketiga, harus selalu update barang sesuai dengan keadaan di toko asli. Nah, supaya toko dropship kita seperti toko asli, saya punya beberapa tips nih. Tipsnya yaitu, yang pertama, dari segi jasa kirim. Ada beberapa hal yang membuat kalian tidak bisa dibedakan dengan toko asli. Salah satunya yaitu jasa kirim. Kalian bisa melakukan namanya fake kirim. Apa itu fake kirim? Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengarnya ya. Singkatnya, fake kirim adalah kerjasama kalian dengan jasa kirim same day tanpa mengirim barang, tapi barang aslinya akan sampai ke tempat pembeli dalam 1 hari. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat di video kedua saya ya. Linknya ada di deskripsi. Yang kedua, balas cepat semua pertanyaan pembeli. Dari sini kalian juga akan terlihat sebagai toko yang aktif ya. Karena kalian sering aktif, secara perlahan pembeli akan mempercayai bahwa toko kalian asli tangan pertama. Yang ketiga, upload barang setiap hari. Nah, ini nih, jika kalian tidak ingin menggunakan waktu yang banyak untuk bisnis ini, kalian bisa menggunakan software para dropshipper ya. Jadi, para dropshipper nih menggunakan sebuah software sehingga mereka bisa mengupload barang dengan jumlah yang banyak dalam 1 hari, tanpa perlu menggunakan banyak waktu. Softwarenya yaitu namanya DropShipKit. Bagaimana cara menggunakannya? Apa tips dan trik menggunakan DropShipKit? Nah, saya jelaskan semuanya itu ada di video keempat saya ya. Silahkan dilihat di situ. Nah, itu semua adalah rangkuman dari beberapa video dropship saya ya. Jika kalian tertarik dan ingin melakukan bisnis dropship, silahkan lihat semua video saya ya, karena di video saya jelaskan sangat rinci dan sangat detail sesuai dengan pengalaman pribadi saya menekuni bisnis dropship ini ya. Pastikan kalian mengikuti semua yang saya berikan, karena itu semua asli pengalaman pribadi ya. Tonton terus semua video berbagi ilmu. Video selanjutnya juga tidak kalah menariknya ya, dan masih membahas tentang dropship. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan nyalakan notif. Karena satu subscribe Anda menambah semangat saya untuk terus berkarya. Salam berbagi ilmu.